Pernahkah kamu mengambil batu yang terlihat aneh dan bertanya-tanya dari mana asalnya? Kebanyakan batu yang kita lihat berasal dari planet kita sendiri, Bumi. Batu-batu ini disebut batuan terestrial. Batuan ini terbentuk dengan banyak cara, seperti dari gunung berapi, sungai, atau jauh di dalam tanah. Mereka ada di sekitar kita, di kebun kita, di pantai, dan di pegunungan. Mereka adalah bagian dari sejarah panjang dan menarik dunia kita. Tapi terkadang, ada jenis batu yang sangat istimewa jatuh dari langit. Batu ini bukan dari bumi. Ini adalah pengunjung dari luar angkasa. Kita menyebut batu istimewa ini meteorit, sepotong benda yang jauh lebih besar seperti asteroid atau komet, yang telah menempuh jutaan mil untuk mencapai kita. Membedakan antara batu dari bumi dan batu dari luar angkasa bisa jadi sulit. Sekilas, mereka mungkin terlihat mirip. Banyak batuan bumi berwarna gelap dan berat, sama seperti banyak meteorit. Namun, ada beberapa petunjuk yang sangat penting yang dapat membantu kita mengidentifikasi meteorit asli. Petunjuk ini menceritakan kisah perjalanan panjang melalui ruang hampa yang dingin, dan masuknya yang berapi-api melalui atmosfer pelindung planet kita. Belajar mengenali perbedaan ini seperti menjadi detektif untuk batuan luar angkasa. Ini membutuhkan pengamatan yang cermat dan sedikit pengetahuan tentang apa yang membuat meteorit begitu unik dan berbeda dari rekan-rekan mereka di bumi. Meteorit adalah harta karun yang sangat langka dari kosmos. Meskipun jutaan meteor, yang sering disebut bintang jatuh, terbakar di atmosfer kita setiap hari, hanya sebagian kecil yang cukup besar untuk bertahan dalam perjalanan dan mendarat di tanah sebagai meteorit. Menemukan satu jauh lebih langka daripada menemukan emas atau berlian. Batuan luar angkasa ini adalah kapsul waktu. Mereka menyimpan rahasia tentang pembentukan tata surya kita, yang berasal dari miliaran tahun yang lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan dapat belajar tentang blok bangunan planet, termasuk planet kita sendiri. Itulah mengapa kemampuan untuk membedakannya dari batuan biasa adalah keterampilan yang sangat berharga bagi para ilmuwan dan penjelajah yang ingin tahu. Panduan ini akan membantu kamu memahami perbedaan utama antara meteorit dan batuan bumi biasa. Kita akan melihat fitur-fitur utama meteorit, seperti penampilan, berat, dan sifat-sifat khususnya. Kita juga akan menjelajahi beberapa tes sederhana yang dapat kamu lakukan sendiri untuk melihat apakah batu yang kamu temukan mungkin berasal dari luar angkasa. Kamu akan belajar apa yang harus dicari dan tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa batumu mungkin hanya batu mie biasa, tapi tetap menarik. Bersiaplah untuk menjelajahi dunia meteorit yang menarik, dan belajar bagaimana mengenali batu asing yang asli di antara batuan yang familiar di planet kita. Salah satu hal pertama yang mungkin kamu perhatikan tentang meteorit adalah warna dan permukaannya. Ketika meteoroid jatuh menembus atmosfer bumi, ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gesekan dengan udara menciptakan panas yang hebat, melelehkan permukaan luar batu. Proses ini membentuk lapisan tipis, gelap seperti kaca atau hitam kusam, yang disebut kerak fusi. Kerak ini sering terlihat seperti kulit telur hitam yang menutupi seluruh batu. Bisa halus atau terkadang memiliki garis aliran, yaitu garis-garis kecil yang menunjukkan arah aliran batuan cair saat jatuh. Kebanyakan batuan bumi tidak memiliki kerak hitam yang khas dan seragam ini. Permukaan mereka biasanya lapuk, kasar, atau warnanya sama di dalam dan di luar. Fitur utama lain dari banyak meteorit adalah tekstur permukaannya. Selain kerak fusi, banyak meteorit memiliki lekukan dangkal seperti sidik jari di permukaannya. Ini disebut rhekmaglyphs. Mereka terbentuk saat lapisan luar batu dipahat oleh udara panas yang bergegas selama turunnya. Terlihat seolah-olah seseorang menekan ibu jarinya ke tanah liat lunak. Batuan bumi biasa, yang dibentuk oleh air, angin, atau es, tidak memiliki tanda khusus ini. Sebaliknya, mereka mungkin halus dan bulat karena berguling di sungai, atau tajam dan bergerigi jika baru saja pecah dari formasi batuan yang lebih besar. Kehadiran rhekmaglyphs adalah petunjuk yang sangat kuat bahwa batu tersebut telah melakukan perjalanan melalui atmosfer. Meteorit juga sangat berat untuk ukurannya. Ini karena kebanyakan dari mereka mengandung banyak besi dan nikel, yang merupakan logam padat. Jika kamu mengambil meteorit dan batu bumi biasa dengan ukuran yang sama, meteorit hampir selalu terasa jauh lebih berat. Kepadatan ini adalah karakteristik yang sangat penting. Meskipun beberapa batuan bumi, seperti yang mengandung biji besi seperti hematit atau magnetit, juga bisa padat,
mereka seringkali tidak memiliki fitur lain dari meteorit. Kehadiran gabungan kerak fusi, rekmaglyphs, dan kepadatan tinggi membuat kasus yang sangat meyakinkan untuk sebuah batu menjadi pengunjung asli dari luar angkasa. Akhirnya, bagian dalam meteorit bisa terlihat sangat berbeda dari bagian luarnya. Jika meteorit pecah, kamu sering dapat melihat serpihan logam besi dan nikel kecil yang berkilau tersebar di seluruh bagian dalamnya. Beberapa jenis meteorit berbatu, yang disebut kondrit, mengandung butiran kecil dan bulat yang dikenal sebagai kondrul. Ini adalah beberapa bahan padat tertua di tata surya kita, dan tidak ditemukan di batuan bumi. Melihat fitur-fitur ini di bagian dalam, dikombinasikan dengan kerak fusi di bagian luar, memberikan bukti yang sangat kuat. Bagian dalam sebagian besar batuan bumi yang gelap, biasanya berwarna seragam dan kusam tanpa serpihan logam yang khas atau butiran bulat kuno ini. Tes yang sangat sederhana dan efektif yang dapat kamu lakukan adalah tes magnet. Karena sebagian besar meteorit mengandung konsentrasi tinggi besi dan nikel, mereka tertarik pada magnet. Kamu bisa menggunakan magnet kulkas biasa, atau magnet yang lebih kuat untuk menguji temuanmu. Cukup dekatkan magnet ke permukaan batu. Jika magnet menempel pada batu, itu pertanda baik bahwa itu mungkin meteorit. Kebanyakan batuan umum di bumi, seperti granit, batu kapur, atau batu pasir, sama sekali tidak akan menarik magnet. Meskipun beberapa batuan terestrial seperti magnetit bersifat magnetis, tes ini membantumu dengan cepat menyingkirkan sejumlah besar batuan non-meteorit. Ini adalah langkah pertama dan termudah dalam penyelidikanmu. Tes sederhana lainnya adalah memeriksa goresan. Tes goresan melibatkan mengikis batu pada permukaan keramik yang tidak diglasir, seperti bagian bawah cangkir kopi atau ubin keramik. Kebanyakan meteorit asli akan meninggalkan goresan yang sangat samar, kecoklatan, atau tidak ada goresan sama sekali. Namun, banyak batuan bumi biasa yang sering disalahartikan sebagai meteorit, seperti hematit dan magnetit, akan meninggalkan goresan yang sangat jelas. Hematit meninggalkan goresan merah coklat yang menonjol, dan magnetit meninggalkan goresan abu-abu gelap atau hitam. Jika batu berat dan gelapmu meninggalkan goresan yang kuat dan berwarna, itu hampir pasti adalah batuan terestrial, dan bukan meteorit. Ini adalah cara yang bagus untuk membedakan antara besi luar angkasa dan biji besi bumi. Memeriksa permukaan dengan hati-hati untuk mencari gelembung juga merupakan langkah penting. Banyak batuan gelap dan berat yang ditemukan di bumi adalah potongan terak industri, yang merupakan produk limbah dari peleburan biji logam. Batuan ini sering terlihat seperti meteorit karena bisa gelap, padat, dan bahkan memiliki bagian luar yang berkerak. Namun, satu perbedaan utama adalah bahwa terak hampir selalu memiliki lubang kecil, bulat, atau gelembung di permukaannya dan di seluruh bagian dalamnya. Gelembung-gelembung ini terbentuk oleh gas yang keluar saat bahan cair mendingin. Meteorit di sisi lain tidak memiliki gelembung atau vesikel ini. Mereka terbentuk dalam ruang hampa, jadi mereka padat, tidak bergelembung. Jika kamu melihat lubang-lubang kecil, batumu kemungkinan besar adalah terak buatan manusia. Akhirnya, kamu bisa melakukan pemeriksaan sederhana pada bagian dalam batu, tetapi hanya jika sudah pecah. Kamu tidak boleh memecahkan meteorit potensial, karena ini dapat merusaknya dan menurunkan nilai ilmiahnya. Jika kamu memiliki batu yang sudah retak, perhatikan baik-baik bagian dalamnya dengan kaca pembesar. Cari bintik-bintik logam kecil yang cerah dan berkilau itu. Serpihan logam ini adalah ciri khas banyak meteorit. Sebaliknya, banyak batuan bumi yang gelap memiliki bagian dalam yang lebih seragam, kristal, atau berbutir tanpa bintik-bintik logam yang khas dan berkilau ini. Batu yang lolos tes magnet tidak memiliki goresan, tidak mengandung gelembung, dan menunjukkan serpihan logam di dalamnya memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi meteorit asli. Memahami perbedaan antara meteorit dan batuan bumi sangat penting untuk sains. Meteorit adalah sampel langsung dari benda-benda langit dari tata surya kita. Mereka seperti wahana antariksa gratis yang dikirim langsung ke depan pintu kita. Dengan mempelajari batuan ini, para ilmuwan dapat belajar tentang usia tata surya, bagaimana planet terbentuk, dan terbuat dari apa asteroid. Setiap meteorit memberikan potongan teka-teki baru. Jika kita salah mengira batuan bumi biasa sebagai meteorit, kita bisa membuang banyak waktu dan sumber daya untuk mempelajari sesuatu yang tidak memberitahu kita hal baru tentang luar angkasa.
Mengidentifikasi meteorit asli dengan benar memastikan bahwa penelitian ilmiah berfokus pada materi asing yang asli. Bagi orang yang menemukannya, meteorit bisa menjadi sumber kegembiraan besar dan bahkan nilai finansial. Meteorit asli sangat langka dan dicari oleh para ilmuwan, museum, dan kolektor pribadi di seluruh dunia. Meteorit yang dikonfirmasi bisa bernilai sejumlah besar uang, terutama jika itu jenis yang langka atau memiliki cerita jatuhnya yang terdokumentasi dengan baik. Namun, nilai ilmiahnya bahkan lebih besar. Dengan melaporkan temuan kepada universitas atau survei geologi setempat, penemu dapat berkontribusi langsung pada pemahaman kita tentang alam semesta. Penemuan mereka dapat menghasilkan wawasan baru tentang kosmos, menjadikan mereka bagian dari sejarah ilmiah. Belajar mengidentifikasi meteorit juga merupakan cara yang luar biasa untuk terhubung dengan alam dan alam semesta di luar sana. Ini mendorong kita untuk melihat lebih dekat tanah di bawah kaki kita dan memikirkan luasnya ruang di atas kepala kita. Pencarian meteorit mengubah jalan-jalan sederhana di pedesaan atau mendaki di gurun menjadi perburuan harta karun untuk artefak kosmik. Ini mempertajam keterampilan observasi kita dan mengajari kita untuk memperhatikan detail yang mungkin kita abaikan. Hobi ini menggabungkan geologi, astronomi, dan eksplorasi, menjadikannya pengalaman yang sangat memuaskan dan mendidik bagi orang-orang dari segala usia, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kekaguman seumur hidup. Kesimpulannya, meteorit jauh lebih dari sekadar batu. Mereka adalah pembawa pesan dari masa lalu, membawa rahasia dari kelahiran tata surya kita. Mampu membedakan pengunjung langit ini dari rekan-rekan terestrial mereka adalah keterampilan kunci untuk memajukan sains, dan bagi setiap pemburu batuan luar angkasa yang bercita-cita tinggi. Kerak fusi gelap, berat yang mengejutkan, daya tarik magnet, dan serpihan logam yang tersembunyi semuanya adalah petunjuk untuk sebuah cerita yang dimulai ratusan juta mil jauhnya dan miliaran tahun yang lalu. Lain kali kamu melihat batu yang tidak biasa, perhatikan lebih dekat. Kamu mungkin saja memegang sepotong dunia lain di tanganmu, sebuah tautan yang nyata ke kosmos yang